Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama tidak bosan-bosannya bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Salawat dan salam mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan kita bersalawat ke atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita akan mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jemaah zuhur yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian tafsir Al-Quran kita di surat Al-Kautsar, surat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Sebagian ulama mengatakan Makkiyah, diturunkan di kota Makkah, dan sebagiannya lagi mengatakan Madaniyah, diturunkan di kota Madinah. Nah, surat Al-Kautsar ini nama lainnya surat An-Nahr, Suratun Nahr. Kenapa dikatakan Suratun Nahr? Karena di dalamnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengerjakan salat Idul Adha dan berkorban. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang berpendapat bahwa surat Al-Kautsar adalah Makkiyah, di antaranya adalah Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kemudian ada Al-Kalbi, ada juga Al-Muqatil, dan jumhur ulama juga mengatakan surat Al-Kautsar atau surat An-Nahr ini adalah Makkiyah, yaitu surat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan di kota Makkah. Orang-orang yang berpendapat Madaniyah, orang-orang yang berpendapat Madaniyah diantaranya adalah Al-Hasan Al-Basri, kemudian ada Ikrimah, ada Mujahid, ada Qatadah. Hanya saja di antara kedua pendapat tadi, maka pendapat yang masyhur atau pendapat yang kuat adalah pendapat yang mengatakan bahwa surat Al-Kautsar adalah Makkiyah, surat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kota Makkah sebelum Nabi hijrah di Madinah. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Inna a'tainaka, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu hai Muhammad Al-Kautsar, yaitu Al-Kautsar. Al-Kautsar ini beberapa ulama mengatakan adalah nahrun fil jannah. Sebagian ulama mengatakan atau mentafsirkan dengan nahrun fil jannah, sungai yang ada di dalam surga. Jadi sungai itu sengaja dibuat atau diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala khusus untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya penafsiran para ulama ini berdasarkan keterangan dari Nabi atau berdasarkan hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Kautsar itu juga diterangkan oleh para ulama telaga baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hauduhu turaddu alaihi ummatahu. Jadi telaga baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bernama Al-Kautsar, yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi. Dan disitulah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan umatnya, kemudian memberikan minum dari telaga Al-Kautsar itu dari telapak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari telapak tangan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sekali teguk saja umatnya tidak akan merasakan dahaga lagi sampai memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala.
Ada lagi para mufasir mengatakan Al-Kautsar itu Al-Kautsar al-khairul katsir, yaitu kebaikan yang banyak. Nah, diterangkan oleh para ulama kebaikan yang banyak itu diantaranya adalah kenabian, kemudian Al-Quran, kemudian syafaat baginda Nabi Muhammad SAW dan yang lain-lainnya. Jadi ini yang mesti kita syukuri. Diangkatnya Nabi Muhammad menjadi Nabi itu adalah kebaikan yang banyak. Kemudian diturunkannya Al-Quran kepada Nabi dan umat ini juga adalah kebaikan yang banyak. Dan syafaat baginda Nabi Muhammad SAW itu juga tergolong al-khairul katsir, yaitu kebaikan yang banyak. Oleh karenanya marilah kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah perintahkan kepada Nabi, fasalli li rabbika, maka dirikanlah salat karena Tuhanmu, hai Muhammad. Salat apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Itulah salat hari raya Idul Adha. Salat hari raya Idul Adha, wanhar, dan sembelihlah binatang sembelihanmu guna untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna syani'aka huwal abtar, sesungguhnya orang yang membencimu, hai Muhammad, sesungguhnya orang yang tidak suka kepadamu, huwal abtar, itulah orang yang terputus. Ya, tentunya terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para ulama mengatakan al-munqati' an kulli khairin, terputus dari segala macam kebaikan-kebaikan. Maka orang yang mengejek Nabi, yang tidak suka dengan Nabi Muhammad, sebenarnya orang itulah yang terputus dari rahmat Allah. Orang itulah yang terputus dari berbagai macam kebaikan. Nah, ini pertama, kita tidak boleh mengejek-ngejek Nabi, menghina Nabi Muhammad, mengejek Nabi Muhammad dalam bentuk apapun itu. Bukan hanya kepada Nabi Muhammadnya saja, tapi juga kepada keturunan-keturunan baginda Nabi Muhammad SAW. Tidak boleh kita mengejek Nabi, tidak boleh pula mengejek keturunan-keturunan baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, orang-orang yang mengejek Nabi, orang-orang yang mengejek keturunan-keturunan Nabi, itulah orang-orang yang terputus dari rahmat Allah. Dia tidak akan mendapatkan berbagai macam kebaikan. Nah, rupanya ayat ini atau surat ini Allah Subhanahu wa taala turunkan berkenaan dengan seorang yang bernama Al-As ibn Wa'il. Al-As ibn Wa'il inilah orang yang menamakan Nabi dengan panggilan abtar. Apa itu abtar? Abtar itu terputus. Kenapa dipanggil Nabi dengan abtar oleh Al-As ibn Wa'il? Al-As ibn Wa'il ini memanggil atau menjuluki Nabi dengan abtar itu ketika anak laki-laki Nabi yang bernama Al-Qasim meninggal dunia atau wafat di Mekah Al-Mukarramah sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kisahnya? Kisahnya sesuai yang ditulis oleh Imam Sawi dalam tafsir Sawi, syarah daripada kitab tafsir Jalalain. Jadi ketika Al-As ibn Wa'il ini, Al-As ibn Wa'il As-Sahmi, orang Sahmi, bertemu baginda Nabi Muhammad SAW di masjid. Jadi nampaknya Al-As ibn Wa'il ini Islam. Ya, Islam, kemudian bertemu dengan Nabi. Talaqa ma'a Rasulillah SAW fil masjid inda babi Bani Sahmin. Jadi Al-As ibn Wa'il ini bertemu dengan Nabi di dalam masjid di depan pintu Bani Sahmin. Fatahaddatsa, lalu keduanya berbicara, terjadilah dialog, terjadilah pembicaraan di antara keduanya, antara Nabi Muhammad SAW dengan Al-As ibn Wa'il. Al-As ibn Wa'il ini ayah daripada Amr bin Al-As. Ya, ayahnya
Amr bin Al-As. Fatahaddasa, mereka berbicara, terjadilah pembicaraan kedua belah pihak antara Nabi Muhammad dengan Al-As ibn Wa'il. Sedangkan orang-orang ketika itu duduk di dalam masjid. Pembesar-pembesar, tokoh-tokoh duduk di dalam masjid. Falamma dakhala Al-As qalu lahu. Jadi ketika Al-As masuk masjid, maka orang-orang yang duduk itu bertanya kepada Al-As ibn Wa'il. Jadi Al-As ibn Wa'il ini bertemu Nabi di depan pintu masjid. Terjadilah pembicaraan, terjadilah percakapan antara Nabi dengan Al-As ibn Wa'il. Maka setelah pembicaraan itu selesai, Nabi pun pergi dan masuklah Al-As ibn Wa'il ke dalam masjid. Ini maksudnya Masjidil Haram, ya. Maka orang-orang yang duduk itu bertanya kepada Al-As ibn Wa'il, "Man alladhi kunta tatahaddas ma'ah?" Siapakah orang yang kau bawa bicara tadi bersamamu, wahai Al-As ibn Wa'il? Siapakah orang itu? Nah, orang-orang yang bertanya tadi dijawab oleh Al-As ibn Wa'il. Apa kata Al-As ibn Wa'il? Zalikal abtar, itulah orang yang terputus. Nah, kenapa dibilang terputus? Ya. Kenapa dibilang terputus? Yakni bihi an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa kana qad tuwfiya waladuhu Al-Qasim. Karena ketika itu anak laki-laki Nabi yang bernama Al-Qasim wafat atau meninggal dunia. Artinya terputuslah keturunannya. Yang kita tahu, ya, bahkan di masyarakat kita yang meneruskan keturunan itu di anak laki-laki. Sedangkan anak laki-laki Nabi meninggal dunia, wafat. Maka Al-As ibn Wa'il mengatakan itulah orang yang terputus keturunannya. Allah turunkan Al-Quran surah Al-Kautsar untuk menghibur baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga Nabi tidak bersedih hati. Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap bergembira. Di hadis yang lain pun Nabi tersenyum. Sahabat bertanya, "Kenapa engkau tersenyum wahai Rasulullah?" Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan satu surat yang pendek kepadaku barusan saja. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan, "Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar." Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi di sini kita tahu mengejek Nabi itu sama aja kita mengejek sunnah Nabi, atau mengejek sunnah Nabi itu sama saja juga kita mengejek baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini perkara yang dilarang atau perkara yang haram, tidak boleh, dan orang yang melakukannya berdosa dengan dosa yang besar. Seumpama mengejek orang yang memakai sunnah jenggot bagi yang laki-laki, atau mengejek perempuan-perempuan yang bercadar, itu arahan-arahan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekiranya kita tidak mampu untuk mengamalkan sunnah Nabi, maka tidaklah perlu mengejek orang yang mampu mengamalkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Kemudian juga tidak boleh kita mengejek keturunan-keturunan Nabi dengan berbagai macam alasan. Karena keturunan Nabi memang bertebaran ke seluruh antero dunia, ya, ke seluruh antero dunia. Ada yang di Indonesia, ada yang di Yaman, ada di belahan-belahan dunia, tersebar di belahan dunia. Kita lihat sejarah bagaimana mereka bertebaran di seluruh antero dunia. Kemudian beranak pinak dan lain sebagainya. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mengejek keturunan Nabi juga sama mengejek baginda Nabi Muhammad SAW. Dan orang yang mengejek tentunya orang yang membenci Nabi. Orang yang membenci keturunan Nabi, orang yang membenci itu, itulah yang kata Allah abtar, orang yang terputus dari rahmat Allah, orang yang terputus dari berbagai macam kebaikan. Mudah-mudahan penjelasan yang singkat ini ada manfaatnya. Kebenaran Allah Subhanahu wa taala, kesilapan itu milik saya. Mohon maaf untuk sempurnanya majelis ini.
Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaihi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.